Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tiga Pancasila, akulah pendukungmu. Setiap proklamasi, setiap pertemuan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Liga Liga satu, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Doa mulai. Doa. Dua kali tarik empat. Siap. Salam. Selamat pagi, Pak. Baik, saya mulai dulu ya. Aditya Septianu. Agung Prasetyo. Akbar Faiz. Andika Yusrila. Aprilio Messi. Arya Putra. Ferdiano. Dania Jani. Eka Kaisa. Dimas Ari. Edo Nufan. Galang Arzaki. Geri Delvano. Imam Sodiki. Jenson Aryan. Mailandri. Muhammad Reno. Yusuf Effendi. Ferryadi. Muhammad Saiful. Muhammad Saiful. Muhammad Abdul. Muhammad Iban. Muhammad Dara Arya. Muhammad Irsadun. Muhammad Rizki Fatoli. Sakit lagi. Muhammad Safuddin. Restu Rizki. Raihan Putra. Rizki Ahmad Aku. Satu Haji. Baik Alkis. Alhamdulillah, berarti hari ini yang sakit ini 3 orang, ya anak, kamu dan 2 ini Iya, hari ini kita bertemu lagi untuk materi kita berkaitan dengan sistem pendidikan. Ya. Jadi pertemuan kita ini nanti akan membahas maksud untuk memberi pemahaman kepada kalian ya. Tujuan kita belajar ini berkaitan dengan apa itu yang dimaksud dengan prinsip kerja sistem pendingin, kemudian komponen sistem pendingin dan juga cara kerja dari sistem pendingin. Saya kira kalian semua sudah bisa memahami atau minimal pernah merasakan ya, bagaimana kondisi ketika sebuah kendaraan berjalan. Ya. Minggu lalu kita sudah membahas berkaitan dengan komponen engine. Ya, coba kita review komponen mesin kemarin apa saja. Ada yang masih ingat? Blok mesin, apa lagi?
head cylinder, apalagi piston, crankshaft, camshaft. Oke, itu adalah komponen-komponen dari mesin mobil. Ya, di dalam mesin itu bisa bekerja. Ya, itu yang saya ingat sekarang ada di apa itu? Dia itu bisa bekerja, ada tenaga itu karena apa? Terjadi apa, Pak? Terjadi ombak kanan. Nah, ketika terjadi pembakaran, tentunya kalian yang sudah kalian pahami, mesin itu tetap suhunya semakin meningkat, semakin meningkat. Artinya mengalami panas yang terus bertambah. Ya. Berkaitan dengan sistem nanti anak semuanya, bagaimana agar ketika kalian nanti baik menjadi seorang mekanik atau nanti mempunyai sebuah mobil atau mesin untuk bisa melakukan pemeriksaan atau menjaga agar kinerja mesin tidak sampai mengalami apa tadi panas yang berlebih, maka salahnya adalah membangun sistem pendingin. Kira-kira berkaitan dengan sistem pendingin ini kalian sudah bisa memberikan apa? Gambaran apa? Bisa ya? Jadi bagaimana agar kerja mesin nanti itu bisa maksimal, bisa baik, tentunya ada adanya tambahan sistem pendingin. Saya tanya coba, kira-kira apa yang kalian ketahui terkait dengan sistem pendingin? Apa? Menyetabilkan suhu. Lagi, agar mesin tidak overheat, bagus. Lagi, yang tahu tidak harus fungsinya, bisa komponennya mungkin yang pernah kalian ketahui, pernah kalian lihat. Radiator, oke. Lagi, selang, oke, adalah selang, ini radiator, selang, apa lagi? Termostat, tembak air. Itu adalah komponen yang setidaknya sudah pernah kalian lihat atau kalian ketahui pasti yang ada pada mesin mobil. Dari nanti kalian akan saya dampingi untuk mempelajari sistem pendingin. Ibaratnya kalau nanti kalian punya mobil atau nanti menjadi seorang sopir, pas diminta tetangga atau saudara nyupiri, maka yang harus kalian cek selain kondisi bahan bakar roda adalah sistem pendinginnya. Ada apa lagi? Tidak mengalami overheat atau panas yang berlebihan. Ya, itu pentingnya kita mempelajari tentang sistem pendingin. Oke ya, ini nanti kalian akan saya minta untuk melihat video terkait dengan pendingin. Ya, jadi nanti ketika kalian melihat video, silakan mencermati videonya, dipahami, ya, dipahami. Kemudian nanti ada tugas lanjutan yang harus dikerjakan. Sampai sudah ya. Oke. Hari ini gimana kabarnya? Gimana hari kabarnya? Baik, luar biasa. Semua sudah siap untuk belajar hari ini ya? Oke, baik. Pak Kalim akan menampilkan sebuah video berkaitan dengan sistem pendinginan pada mobil. Nanti dicermati videonya utuh ya, kurang lebih 9 menit. Nanti dipahami
Nanti selanjutnya akan ada tugas dari Pak Salim untuk nanti dikerjakan secara kelompok maupun individu. Jadi semua ada tanggung jawab untuk memahami video yang saya tampilkan. Walaupun kelompok juga ada tugas individu, sehingga semua harus bekerja sama, berkolaborasi agar nanti semua bisa memahami dengan baik. Jelas ya? Silakan dilihat tayangan videonya, walaupun memang ini agak materinya agak cerah ya, sehingga agak sedikit menyamakan videonya. Tapi saja kalian nanti bisa mencermati dengan baik. Sebagaimana yang kita ketahui, mesin motor bakar bekerja dengan cara merubah energi panas hasil pembakaran menjadi energi mekanis. Namun pada kenyataannya tidak semua energi panas hasil pembakaran dapat dirubah 100% menjadi energi mekanis. Hanya sekitar 25% saja yang dapat dimanfaatkan secara efektif. Sisa energi panas hasil pembakaran lainnya hilang, seperti terbawa gas buang, gesekan dan diserap oleh mesin itu sendiri. Panas yang diserap oleh mesin harus dikontrol agar suhu mesin tidak terlalu berlebihan, dan mengakibatkan kerusakan pada mesin. Sistem pendingin dirancang untuk mengontrol suhu mesin agar berada pada suhu yang ideal. Sistem pendingin terdiri dari berbagai komponen, yaitu cairan pendingin, radiator, selang radiator bawah, pompa air, kipas pendingin, water jacket, termostat, selang radiator atas, selang bypass, sensor pendingin, tali kipas, tutup radiator, dan reservoir. Pada sistem pendingin yang menggunakan media cairan, cairan akan dimasukkan ke sistem pendingin dan akan mengisi radiator. Selanjutnya air akan mengalir melalui selang radiator bawah dan diteruskan ke water pump atau pompa air. Selanjutnya air akan memasuki water jacket atau saluran air pada blok silinder dan kepala silinder. Selanjutnya air akan mengalir ke saluran bypass dan termostat. Selanjutnya air akan mengalir menuju radiator kembali melewati lubang kecil pada termostat dan selang radiator atas. Air
pendingin juga perlu kita isikan ke tangki cadangan atau reservoir. Level air pada reservoir diisi sampai batas maksimal. Ketika mesin berputar, maka air pendingin akan bersirkulasi akibat dorongan pompa atau water pump. Air akan bersirkulasi dari water pump ke water jacket blok silinder, kemudian water jacket kepala silinder. Karena termostat mesin menutup, maka air akan bersirkulasi kembali ke water pump melalui selang bypass. Pada kondisi ini, air pendingin tidak dialirkan ke radiator agar mesin cepat mencapai suhu kerja. Setelah mesin mulai memasuki suhu kerja, maka termostat akan membuka, sehingga air akan mengalir melewati radiator. Panas mesin yang dibawa oleh air pendingin akan dilepaskan oleh radiator ke udara bebas oleh bantuan kipas pendingin. Sehingga air yang keluar dari radiator akan memiliki suhu lebih rendah dan dapat digunakan kembali untuk menyerap panas mesin. Proses ini berlangsung secara terus-menerus sampai mesin berhenti berputar. Tutup radiator dipasang untuk menjaga cairan pendingin agar tidak mudah menguap dan keluar dari sistem. Namun pada suhu dan tekanan tertentu, pressure valve pada tutup radiator akan terbuka. Sehingga uap air akan mengalir ke tangki cadangan atau reservoir, agar tekanan pada sistem pendingin tidak terlalu tinggi. Setelah tekanan pada sistem pendingin menurun, maka pressure valve akan menutup kembali. Setelah mesin berhenti dan mengalami penurunan suhu, maka air radiator akan menyusut dan terjadi kevakuman di dalam sistem pendingin. Sehingga air radiator akan terhisap kembali ke dalam sistem pendingin. Sensor suhu dipasang untuk mengukur suhu air pendingin. Hasil pembacaan sensor suhu akan ditampilkan kepada driver melalui instrumen pada dashboard kendaraan. Ya, berkaitan dengan video tentang sistem pendingin, saya kira sudah bisa menjadikan tambahan untuk memahami apa itu
yang berkaitan dengan kesemudian mobil. Apakah fungsinya, komponennya, apakah cara kerjanya. Oke ya. Sekarang berkaitan dengan fungsi komponennya. Apa fungsi pendiri dulu? Apa pendiri? Bicarakan dulu. Fungsi pendiri. Yang enggak agar mesin tidak oke. Terus terkait dengan komponen ini, apa teman-teman yang sudah kamu tahu? Apa? Radiator lagi. Dua, satu, kanan, bareng. Apa? Lipat. Lagi. Termostat. Pelan atas radiator. Pompa air. Kalau fungsinya apa pompa air? Oke. Untuk memompa air dari radiator masuk ke dalam mesin atau mensirkulasi air ini. Sekarang berkaitan dengan prinsip kerjanya. Apa yang bisa menjelaskan? Oke, Pak, ya. Sebelum mencapai titik 3, air bersirkulasi dari mesin ke dalam pompa, lalu kembali ke mesin. Terus, yang kedua, setelah mencapai titik 3, air bersirkulasi dari mesin ke termostat, yang atas, radiator, yang bawah, lalu pompa air dan kembali ke blok mesin dan seterusnya. Oke, kasih aplaus untuk temanmu. Itu ya, tadi hasil dari verifikasi kalian untuk pengamatan video. Setelah nanti kamu akan saya bagi menjadi mungkin 5 kelompok ya. Kemudian nanti tugasnya apa? Kelompok itu mengidentifikasi sama fungsi komponen fungsi kerja pada media praktek yang kita miliki. Ada mobil, ada mesin, dan kita mengamati. Dan nanti akan kelompok akan mendapatkan apa ya? Ini tugasnya membuat rangkuman. Kemudian yang dari rangkumannya dipresentasikan. Selain tugas kelompok, nanti masing-masing individu juga akan mendapatkan tugas review pribadi. Jika ada tugas kelompok, ada tugas individu. Sekarang saya bagi kelompoknya mulai angka ya. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nanti yang nomor 1 ya dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, 3 dengan nomor 3. Akan berbeda dengan kelompok yang kemarin. Ya, dan kolaborasinya, kerjasamanya semakin baik, semakin kenal dengan teman-temanmu. Kelompoknya tidak tetap tapi berubah. Ya, mulai ya. Yang ingat ya. 1, 2, 3, 4. Oke ya. Nanti yang dapat angka 1 gabung dengan angka 1, angka 2 dengan gabung angka 2. Ya, silakan bentuk kelompok. Duduk dari kelompok. Tetap duduk dari kelompok dulu. Duduk sesuai dari kelompoknya masing-masing. Harus memutar. Nah. Ya, saya kelompok 1 ini. Ini 1. Ini berapa? 2. Mana 2? Ini 3. Ini 2. Ya, ini 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kita banyak mobil dulu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 3.
ya. Setelah sudah berbagi apa mungkin kalau masing-masing sudah tadi ya masih ada kelompok pembuatan teman terkait dengan apa itu fungsi sebagai rambut, fungsi komponen ya, ada fungsi rambut, kemudian apa itu fungsinya apa, terus prinsip kerjanya sistem sendiri, cara kerjanya bagaimana, kemudian untuk referensinya kalian bisa buka HP-nya yang pakai data aja juga bisa, jadi ya. Kemudian apa itu dari buku pegangan yang akan kita bagi ya. Kemudian juga bisa langsung mengidentifikasi pada benda kita, engine dan juga pada mobil praktek, mobil biru yang nanti bisa kita identifikasi. Setelah nanti selesai merangkum membuat hasil dari pengolahan itu, nanti kalian akan kita minta kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok. Ketika kelompok lain presentasi, yang lain mencermati dan menanggapi, juga boleh bertanya. Ya. Berarti buat baru mas. Ini berarti komanya. Satu ya. Satu. Ini bisa membuka buku ini ya, kami juga bisa ya, boleh mengidentifikasi langsung pada mesin ya, melihat mana itu radiatornya, mana itu letak termostatnya, mana pompa airnya, bisa melihat langsung tidak ada kita langsung. Fungsi komponen, pertama mesin kerja. Boleh juga sebagian bisa tidak boleh. Ya sana boleh. Ya. Boleh ya sana.
Jika ada yang belum dipahami boleh bertanya ya. Kenapa pembahasannya untuk menjelaskan yang begitu ya? Air atas. Baik, waktu sudah habis untuk diskusinya ya. Silakan semua berkumpul. Ya, silakan semua kembali ke ruang masing-masing. Itu tadi. Ya, boleh. Semua kembali ke ruang masing-masing. Ya, ya. Setelah nanti ya, kamu semua akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ya, untuk kelompoknya ini sudah tahu tugas. Yang siap dulu maju ya. Tapi semua maju, ada yang mengundangkan hasil kerja kelompoknya, ada yang menjelaskan. Nanti yang lain membantu ketika ada pertanyaan atau tambahan dari kelompok lain. Jelas ya? Oke, yang pertama dari kelompok dulu. Dua, ada. Oke. Yang kedua kelompok dua. Ya, ya. Dalam diskusi nanti juga ada penilaian ya. Kalian yang aktif ya, memberikan tanggapan, penjelasannya bagus, itu juga akan ada penilaian tersendiri. Jadi cermati ketika kelompok lain mempresentasikan, jika ada yang kurang ditambahkan, juga boleh bertanya. Yang lain ya, yang menjelaskan. Nanti yang kedua, apa itu memberikan tambahan yang kiranya ada yang melewatkan atau bisa membantu menjawab jika ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendingin. Yang pertama yaitu fungsi sistem pendingin yaitu menjaga kondisi pada kondisi ideal, mencegah overheat, meningkatkan suhu saat mesin nyala. Yang kedua yaitu komponen utama sistem pendingin. Yang pertama yaitu radiator, yang kedua yang atas, tiga yang bawah, yang keempat termostat, yang kelima bypass, yang keenam pompa air, yang keenam sensor suhu radiator. Berikutnya prinsip kerja sistem pendingin. Sebelum mencapai
bekerja, air bersirkulasi dari blok mesin ke bawah dan kembali ke blok mesin. Yang kedua, setelah mencapai bekerja, air bersirkulasi dari blok mesin ke termostat, selang atas, radiator, selang bawah, pompa air dan kembali ke blok mesin dan seterusnya. Dan penjelasan tentang sistem pendingin dari saya. Oke, kasih kan? Kita beri tepuk tangan dulu. Tanggapan mungkin, penambahan, pertanyaan. Fungsi dari berapa? Dari kelompok berapa? Kelompok 5. Namanya, kenal nama siapa? Perkenalkan, saya Bung Prasetyo dari kelompok 5. Ini budaya tentang apa fungsi selang bebas. Oke, dari kelompok 5 Mas Agung ya. Pertanyaannya apa fungsi dari selang bebas? Mengalir. Bisa yang lain bisa jawaban fungsi bypass untuk aliran air Pak. Belum mencapai 10%. Oke. Mana satu? Pak berhenti. Yang lain? Silakan dikami. Yang prestasi dari kelompok 2 ada pertanyaan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari presentasi kelompok 2. Berikutnya yang lain yang maju apa? Kelompok bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan fungsi komponen dari sistem pendingin. Fungsi sistem pendingin adalah menjaga solusi pada kondisi ideal sistem komponen yang dapat menyebabkan kerusakan mesin. Komponen utama sistem pendingin adalah radiator, reservoir, itu presentasi dari kelompok 3. Ada tanggapan, pertanyaan dari kelompok lain. Saya Pak, apa itu reservoir tank Pak? Oke, ini masih dari kelompok 5 ini. Kelompok lain dipersiapkan ya, pertanyaannya ya. Kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Oke, kelompok 5 dulu. Apa tadi reservoir tank? Siapa? Di kelompok 3. Saya jelaskan siapa? Menampung air pendingin dari bentuk tadi radiator. Itu fungsi reservoir tank ya. Belum kan saya kami ya. Ini dari kelompok 4. Tanggapan bagaimana? Menjalankan fungsi dari termostat. Oke, kemudian ada yang membantu. Tanya Pak. Sebelum bertanya, yang kemarin mau membantu menjawab, nama lain apa fungsi termostat? Ada yang mau bantu jawab? Kalau nggak ada, apa Ustaz? Ini apa? Ada yang menjawab?
mengatur bulan atau radiator mengatur peredaran air atau bulan menuju ke radiator. Itu dasar dari kelompok 3. Ya, ini itu radiator. Menyempurnakan tadi hasil melakukan tanggapan dari kelompok yang lain. Dari apa yang telah kalian ikuti pada pembelajaran tadi, di mana perasaan kalian? Coba ya, masing-masing menuliskan perasaannya hari ini. Ya, terus apa yang hari ini kalian dapatkan? Satu kata ya. Apa? Terus apa yang kamu inginkan di materi berikutnya? Ya. Tuliskan gimana rasa hari ini sudah ya. Hal apa yang kamu dapatkan hari ini? Tuliskan. Tulis. Ya. Perasaan hari ini bagaimana kamu? Apakah senang ataukah masih merasa belum bisa? Atau masih ada yang mungkin merasa sedih? Tuliskan, boleh. Oke, silakan ditentukan hasil masing-masing dari refleksi kalian. Gimana ya? Bukan. Terus nanti ya, nanti yang belum tentukan dulu yang belum.
Semua ya. Oh. Ini saya baca beberapa ini ya. Hari ini kelas 6. Karena pelajarannya enak. Oke. Ya, kelas 6 karena pelajaran hari ini. Saya kelas 6 karena uang jajan lebih. Nah, oke, itu apa? Oke ya. Ini untuk menjadi manusia yang kalian untuk pembelajaran kita selanjutnya. Oke, dari yang telah kita pelajari tadi bisa kita simpulkan bahwa sistem seperti itu kira-kira bagaimana penting atau tidak? Oke ya. Jadi pendidikan penting untuk menjaga mesin agar tidak mengalami kotor. Pertemuan kita hari ini sampai di dulu ya. Mungkin akan datang kita akan membahas berkaitan dengan perawatan dan perbaikan komponen sistem ini. Silakan kita bisa belajar dari sumber internet YouTube terkait dengan perawatan, pemeriksaan, perbaikan sistem pendinginan mesin. Oke ya, silakan bukunya dituliskan dulu semua bukunya. Ya sudah memperkenalkan tentang namanya Pak. Dan semua bergaris tadi jawab. Nama berikutnya sudah lagi. Ya, baik, semua berdiri lagi, semua akan berdiri. Baik, semua berdiri ya. Kaki ada yang kaki yang disediakan ya. Kita ambil dengan